At-Tariq. At-Tariq. Surat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam majlis ilmu tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah, semoga dengan melalui kajian tafsir ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa mari kita buka surat At-Tariq. Kita baca ayat per ayat dari surat 86 dari ayat 1 sampai ayat terakhir ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad'i. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitani dari godaan setan, ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang.
wassamai demi langit, wattariq dan demi bintang yang datang di malam hari, namanya bintang tariq. Wa ma adraka dan tahukah kamu Muhammad mat-tariq, apa itu yang disebut dengan at-tariq, bintang at-tariq. An-najmu yaitu bintang, as-saqibu, as-saqibu, saqiqi ya, as-saqibu yaitu bintang as-saqibu yang memiliki sinar yang kuat. In kullu nafsin, setiap jiwa, setiap orang, lamma 'alaiha benar-benar pasti, 'alaiha atasnya, ha ini kembali kepada nafs, hafizun itu ada penjaganya. Falyanzur maka dari itu hendaklah selalu melihat siapa al-insanu manusia, mimma khuliqa dari apa dia diciptakan. Khuliqa diciptakan si manusia, mimma'in dari air, dafiqin yang terpancar kuat, dari dafaqo. Yakhruju air itu keluar, mim bainis sulbi dari antara tulang sulbi, tulang punggung, wattaraibi dan tulang dada, innahu sungguh, ala raj'ihi atas mengembalikan manusia bagi Allah, laqadirun itu benar-benar sangat kuasa. Harus pakai sangat karena di situ ada lam taukid dan juga ada innahu, ya ada inna taukid. Kapan itu? Yauma pada suatu hari, tubla diperlihatkan, ditampakkan. Tubla itu tubda sama. Tubda, diperlihatkan, ditampakkan. Apa itu as-sarairu? Setiap perkara yang sir, perkara yang rahasia. Famalahu maka tidaklah lahu bagi manusia, min quwwatin memiliki kekuatan, wala nasirin dan tidak pula bagi manusia memiliki penolong. Wassamai demi langit, dzatir raj'i yang memiliki atau mengandung hujan. Zat itu memiliki. Kenapa pakai ta? Karena as-sama itu dikategorikan muannats ya. Kalau mudzakkar ta'nya enggak ada. Dzar raj'i ya. Di sini wassama, makhluk-makhluk yang besar, wassama wal ard wasyams itu dikategorikan sebagai muannats, makanya ada ta'nya. Wassamai demi langit, dzatir raj'i yang memiliki kandungan hujan. Wal ardi demi, wawunya masih waw qasam. Wal ardi demi bumi, dzatis sad' yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Innahu sesungguhnya dia, hunya ini dhamir sa'an, sebenarnya kembali kepada Al-Qur'an yang membicarakan ini. Innahu sesungguhnya Al-Qur'an, laqaulun benar-benar sebuah ucapan, benar-benar firman, faslun yang isinya memisahkan. Nanti kan Al-Qur'an itu memisahkan bainal haqqi wal batil. Wa ma huwa dan tidaklah Al-Qur'an itu bil hazli memiliki isi sendau gurau, main-main, hazal. Innahum sesungguhnya mereka, yakiduna terus menerus, continuous, pakai fi'il mudhari di situ,
continuous tense. Yakiduna. Yakidu satu orang. Waw dan nun menunjukkan mereka banyak orang. Innahum sesungguhnya mereka orang-orang kafir. Yakiduna mereka membuat merencanakan tipu daya terus menerus ya. Kaida dengan tipu daya yang jahat. Jadi kaida ini maf'ul ya. Masdarnya diambil dari kada yakidu ya, sehingga menunjukkan serius, tidak main-main ya, membikin makarnya. Seperti jalasa irfanu julusan. Jalasa telah duduk. Siapa? Irfanu irfan, julusan atau jalsan atau julusan. Nah, kalimat jalsan dan julusan ini diambil dari kata dasar jalasa yajlisu. Dari kata kerja jalasa yajlisu. Jalsannya menjadi isim masdar ya. Menunjukkan duduknya tidak begini, duduknya tidak sandaran, tapi jalasa yajlisu, julusan duduk serius. Serius, fokus. Nah, ini juga orang kafir, innahum yakiduna kaida. Mereka orang kafir benar-benar yakiduna, pakai continuous, terus-menerus mereka memikirkan dengan kuat yang nanti melahirkan statement, melahirkan rumus-rumus untuk menipu ya. Kaida dengan benar-benar menipu, tipuan yang jahat. Berarti serius gitu. Mereka itu untuk neraka saja serius ya. Wa akidu, dan aku kata Allah membikin rencana tipu daya, kaida dengan tipu daya yang jitu. Allah famahil, maka dari itu ya, famahil ya, maka dari itu tangguhkanlah siapa? Al-kafirina, orang-orang kafir itu jamak. Amhilhum, berilah mereka itu penangguhan, orang kafir itu. Amhilhum, berilah mereka itu kesempatan. Ruwaida, untuk beberapa waktu saja. Karena di dunia itu meskipun panjang terasanya oleh manusia, tapi tetap dalam mizan Allah itu sangat sebentar ya. Baik. Itu makna secara harfiah dan juga secara globalnya begitu. Mari kita lihat tafsirnya sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Awali segala sesuatu dengan bismillah, karena dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala apa yang kita baca dan kita pelajari itu menjadi wasilah keberkahan tersendiri bagi kita dan menjadi peluang mendapatkan kesempurnaan pahala dari apa yang kita baca dan kita pelajari. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta'. Segala sesuatu, pekerjaan, perbuatan yang memiliki makna, yang berfaedah, yang banyak manfaatnya, ketika tidak diawali dengan bismillah, membawa nama Allah, fahuwa aqta', maka pekerjaan itu terputus dari keberkahannya ya. Bagaimana bisa berpahala kalau keberkahannya saja hilang ya. Maka bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai ya. Waw itu banyak. Ada waw atof, ada juga waw qasam. Nah, di sini adalah waw qasam. Bahkan ada juga waw ibtida ya. Waw ibtida itu was-sama'u wat-tariqu, itu wawunya waw ibtida. Tapi di sini was-samai, berarti wawunya adalah waw qasam. Kalau waw ibtida itu penghias saja, sebagai kalimat awal yang menghiasi kalimat awal, itu namanya ibtida ya. Tapi kalau ini wawunya waw qasam, as-samai itu maksumnya. Wawunya waw qasam, waw sumpah, yang mananya sumpah. As-samai adalah isim yang dijadikan qasam, sasaran qasam, disebut maksum ya. Was-samai, sehingga menerjemahkannya demi langit ya. Ingat ilmu dasarnya dulu yang pernah kita pelajari di awal-awal kajian tafsir. Kita sampaikan pelajarannya, mudah-mudahan masih ingat. Disiplin ilmu tafsir.
apa yang ditempuh oleh para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir atau yang lebih senior Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi dan ulama-ulama tafsir yang lainnya. Setiap, ingat ya, ilmu dasarnya, kullu kalimatin fil Qur'ani laha makna khos. Setiap kata ya dalam Al-Qur'an itu memiliki arti yang khusus. Tidak semata-mata Allah SWT berfirman diawali dengan wawu qasam, kecuali memiliki maksud yang sangat besar, pelajaran dan tarbiyah yang sangat indah bagi kita. Was-samai, demi langit. Sesuatu yang dijadikan sumpah itu menunjukkan dibutuhkan, urgent dalam kehidupan manusia. Coba lihat ya. Wasyamsi waduhaha, dulu sudah kita pelajari. Kenapa Allah kok mesti bersumpah dengan matahari dan cahayanya di pagi hari di waktu duha? Gak akan ada kehidupan Pak, Bu, ya. Gak akan ada kesehatan, ya. Di situ ada vitamin D-nya, ya. Kemudian anak baru lahir biar tidak terkena penyakit kuning, ya. Itu dihanetkeun gitu ya, karena supaya terkena sinar matahari di waktu duha, ya. Oh ternyata ya Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya. Ternyata manusia ini butuh dengan yang namanya matahari dan cahayanya. Kalau tidak ada itu, tidak Allah ciptakan itu, tidak ada kehidupan. Ya. Begitu pula was-samai. Ada apa? Allah kau bersumpah dengan langit. Ya. Ini makhluk yang sangat besar selain dari bumi yang sering dijadikan sumpah. Kemudian juga bulan, kemudian juga matahari, ya. Ini was-samai. Dan sering dijadikan kalimat-kalimat atau kata-kata mutiara oleh para ulama, ya, karena Allah bersumpah dengan as-sama, ya. Seperti perkataan Abu Bakar As-Siddiq, ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni idza qultu 'ala Allahi ma la a'lam. Nah, gitu ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bumi mana yang bisa menaungiku, dan langit mana yang bisa menaungiku, dan bumi mana yang bisa aku pijak jika aku berkata tentang Allah tapi tidak didasari dengan ilmu, gitu. Karena oleh Allah saja dijadikan sumpah, ya. Menunjukkan yang dijadikan sumpah itu sangat dibutuhkan, urgent dalam kehidupan manusia. Kemudian ya, wat-thariq, ya, wat-thariq, demi bintang, ya, yang muncul di malam hari. Ayohal ikhwah rahimakumullah, di dalam kitab Ibnu Katsir tentang at-thariq, ya, ini indah sekali. Allah ketika bersumpah dengan langit kemudian diiringi dengan sumpah bintang, gitu. At-thariq, ya. Karena yang namanya langit nggak bisa dipisahkan dengan yang namanya bintang, ya. Bintang itu jumlahnya banyak sekali, hanya Allah yang tahu, ya. Miliaran, triliunan, tidak ada seorang pun yang bisa tahu jumlahnya, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah at-thariq. Ayat kedua bertanya lagi, ya. Wama adraka mat-thariq. Muhammad, kamu tahu nggak apa itu at-thariq? Ya, ini cara Al-Quran mendidik kita supaya memiliki perhatian penuh. Sehingga diulang. Was-samai wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. Ya, begitu juga al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Itu kalau orang paham bahasa, paham syair, dia akan berpikir indah sekali ya bahasanya, enak gitu ya. Tapi kepada makhluk yang Allah ciptakan tepat membahasakannya. Musailamah Al-Kadzab juga bikin tandingan kan, ya. Al-fil wa ma adraka mal fil, teungeunah kadengena ge, beda ya. Karena hal yang biasa. Tapi ini hal yang besar. Al-qari'ah, masalah besar itu, ya, urusan besar hari kiamat. Was-samai wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Karena jarang dibahas, ya. Menunjukkan begitu banyaknya bintang-bintang di langit
Yang langit tidak bisa dipisahkan dari bintang, jumlah bintang jauh lebih banyak. Dari sekian bintang-bintang yang ada bintang yang unik namanya At-Thariq. Nah, dalam Al-Quran nanti ada istilah Al-Kawakib. Ada juga An-Najm, ada juga At-Thariq. Nah, An-Najm bersifat umum, Al-Kawakib bersifat umum, tapi At-Thariq ini memiliki makna khusus. Ya, ada apa ya? Kok bersumpah dari sekian bintang disebutkan satu bintang namanya At-Thariq. Ya. Wa ma adraka mat-Thariq. Nah, ini untuk memancing perhatian. Disebutkan lagi. Tahukah kamu Muhammad apa itu At-Thariq? Ya. Kemudian menjadi berpikir lebih. Ada apa ya? Kok Allah menyebutkan sampai diulang? Ya. An-Najmus Tsaqib. An-Najmus Tsaqib. Dijawab oleh Allah SWT. Yang disebut At-Thariq itu adalah An-Najmu Ats-Tsaqib. Nah, ayo ikhwah rahimakumullah. An-Najmu Ats-Tsaqib ini kita lihat apa yang disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir di sini. Pertama, yaqsimu tabaraka wa ta'ala bis-sama'i. Kata Ibnu Katsir, di awal ayat Allah Subhanahu wa taala selalu bersumpah. Karena tidak sekali di ayat yang lain juga. Makanya di sini Ibnu Katsir menyebutkan dengan bahasa fiil mudhari, continuous. Yaqsimu, Allah selalu saja bersumpah. Tabaraka wa ta'ala, yang maha suci, maha tinggi. Dengan apa? Bis-sama'i, dengan makhluknya yang sangat besar yang namanya langit. Kalau disebutkan bis-sama'i, kata Ibnu Katsir, wa ma ja'ala fiha, dan Allah juga maknanya ketika bersumpah dengan langit itu maknanya bersumpah juga dengan segala sesuatu yang Allah ciptakan fiha, yang ada di langit. Apa saja? Minal kawakibi, di antaranya dengan bintang-bintang. An-nairati, yang memiliki cahaya. Walihada, maka dari itu qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sama'i wat-thariq, tsumma qala wa ma adraka mat-thariq. Maka dari itu Allah berfirman demi langit dan demi at-thariq. Berfirman lagi disusul dengan kalimat kedua, wa ma adraka mat-thariq, supaya memiliki perhatian penuh, bertanya-tanya dalam pikiran, ada apa ini Allah sampai mengulang 2 kali. Tsumma fassarahu, kemudian langsung oleh Allah ditafsirkan sendiri tentang definisi at-thariq. Ya. Dulu disiplin ilmu tafsir masih ingat? Buka dong catatannya. Ya, awal-awal dulu. Ustaz, dulu saya belum ikut, langsung di pertengahan. Ya, berarti terlepas dari ancaman pertanyaan itu. Ya. 1. Al-ayatu tufassaru bil ayah. Modelnya ayat ini, ya. Ayat ditafsirkan dengan ayat, ya, seperti ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang seperti apa? Langsung pakai kalimat badal kul min kul, diperjelas dengan ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini namanya ayat ditafsirkan dengan ayat. Yang kedua, al-ayatu tufassaru bis sunnah bil hadis atau bi aqwalin nabi. Ayat kemudian ditafsirkan dengan perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aqimus shalah wa atuz zakah, kata Allah, dirikanlah salat, keluarkan zakat. Tahu enggak bagaimana cara salat? Dari sejak takbiratul ihram, niat takbiratul ihram sampai ruku, sujud, sampai salam. Ada di dalam Al-Quran? Tidak ada. Nah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ayat itu aqimus shalah ditafsirkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ketiga, ini yang ditempuh oleh Ibnu Katsir dan para ulama tafsir yang lain. Al-ayatu tufassaru bi aqwalis sahabati. Ayat ditafsirkan melalui athar sahabat atau perkataan para sahabat. Karena para sahabat itu dapat lisensi, dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Karena ayat turun itu berbicara tentang sahabat. Sahabat ada masalah, bingung jawabannya, datang kepada Nabi. Nabi belum dapat ayat, tunggu kata Nabi. Kemudian Allah jawab.
Jadi ayat itu berbicara tentang kehidupan mereka, menjawab solusi-solusi mereka. Maka yang lebih tahu tentang maksud ayat ini apa, histori ayat ini bagaimana, itu adalah sahabat, ya. Meskipun secara umum sahabat, tapi wabil khusus ada para sahabat yang diberikan anugerah bisa menafsirkan maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Seperti siapa? Ibnu Abbas, ya. Ada juga contoh, ya, banyak dalam Al-Quran kan. Seperti dalam surat Ali Imran misalkan. Ali Imran itu surat keberapa ya Ali Imran? 3. Surat ketiga Ali Imran, di situ ada kalimat pada ayat yang ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan benar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan menyerahkan diri. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih adalah ya ayyuhalladzina amanu jahidu fillahi haqqa jihadih. Nah, haqqa tuqatih itu haqqa jihadi. Wahai orang-orang yang beriman, berjihadlah, berjuanglah kalian haqqa jihadi, dengan benar-benar berjuang, berjihad. Wala tamutunna illa wa antum syuhada, ya. Dan janganlah sama sekali kalian mati ketika memperjuangkan Islam illa wa antum syuhada, kecuali kamu mati dalam keadaan mati syahid. Nah, ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Illa wa antum muslimun adalah illa wa antum syuhada. Karena tidak ada kematian yang terbaik ketika seorang muslim meninggal dengan berbagai macam derajatnya. Yang paling tinggi adalah mati dalam keadaan memperjuangkan Islam, matinya mati syahid. Ada juga al-ayatu yang keempat, tufassaru bi aqwalit tabi'in. Ayat ditafsirkan melalui perkataan para ulama tabi'in atau generasi yang kedua setelah sahabat. Ya, apa ya contohnya? Seperti dalam surat Al-Qalam misalkan, ya. Al-Qalam, surat keberapa Al-Qalam itu? Ayatnya ayat 4142, ya, 43. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ilas sujudi wa hum salimun. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ketika pada hari kiamat disingkapkan betis manusia pada hari kiamat, kemudian mereka disuruh untuk sujud, nggak bisa, karena bukan waktunya untuk beribadah, tapi untuk hisab. Ya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, kata beliau, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab, karena sekarang di dunia itu tempatnya untuk berkarya, beramal, tidak ada hisab. Wagodan hisabun wala amal. Nanti di akhirat baru ada hisab tapi tidak ada amal, ya. Seperti ini. Kemudian mereka diperintahkan untuk sujud, tidak bisa sujud karena bukan waktunya untuk beramal. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mereka menundukkan pandangan mereka dalam keadaan diliputi oleh kehinaan. Kenapa? Karena ketika di dunia yud'auna ilas sujudi wa hum salimun. Diajak untuk sujud, tapi mereka tidak mau, padahal dalam keadaan salimun, sehat walafiat, tidak ada udzur apapun. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh dua ulama besar kalangan tabi'in. Ada namanya Ka'ab al-Akhbar, ada juga Sa'id bin Musayyib. Mereka ini mengatakan, mengomentari tentang ayat ini. Tidaklah ayat ini kecuali gambaran bagi orang yang ketika di dunianya mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mereka tidak bergegas datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ada kalimat sholat berjamaahnya. Sehingga nanti dipanggil oleh Allah pada hari kiamat,
mereka suruh sujud, nggak bisa karena bukan waktunya untuk sujud. Kemudian diliputi kehinaan. Nah, seperti itu disiplinnya. Kita lanjutkan lagi tafsirnya. Jadi ini ayat ditafsirkan dengan ayat. Apa itu at-tariq? Tahukah kamu Muhammad apa itu at-tariq? Nah, ayat selanjutnya, tsumma fassarahu biqaulihi. Kemudian Allah langsung menafsirkannya, menjelaskannya dengan firman yang selanjutnya, yaitu ayat yang ketiganya. At-tariq itu adalah an-najmu ats-tsaqibu. Adalah an-najmu ats-tsaqibu. Apa itu an-najmu ats-tsaqibu? Ya. Qala Qatadah, Imam Qatadah menjelaskan, wa ghairuhu, dan selain Imam Qatadah menjelaskan tentang definisi at-tariq, tentang an-najmu ats-tsaqib. Apa itu an-najmu ats-tsaqib? Innama sumiyan najmu tariqan. Disebutkan bintang di sini dengan istilah tariqan li'annahu, dikarenakan bintang itu, bintang at-tariq itu, innama yura, sesungguhnya bintang at-tariq itu ya hanya dilihat billaili, di malam hari saja, wa yakhtafi ya, atau wa yukhtafa, dan disembunyikan bin nahari, ketika di siang hari. Kan ada beberapa bintang ketika lewat subuh, waktu menjelang syuruk ya, suka masih ada berkelip-kelip sebagian. Kalau at-tariq tidak ditemukan. Munculnya khusus pada malam hari ketika orang dalam keadaan lelap tidur. Nah, makanya dijadikan hukum kan ya, istilahnya gitu, dijadikan hukum. Seorang suami ya tidak boleh, atau orang lain tidak boleh datang ke rumah orang lain di malam hari mengetuk pintunya. Nah, mengetuk pintu itu dalam bahasa Arab toroko yatruku. Nah gini. Nah, itu namanya toroko yatruku ya. At-tariq tidak boleh gitu. Bintang at-tariq itu terjadi pada malam hari, tiba-tiba muncul, tapi di siang hari tidak terlihat. Itu namanya an-najmu ats-tsaqib. Disebut ats-tsaqib, dia datangnya, munculnya khusus ya di malam hari ketika orang dalam keadaan lelap tidur. Wa yu'ayyiduhu ma jaa fil hadis sahih naha ayyatruqar rajulu ahlahu turuqan bi ayyatiyahum faj'atan bil lail. Nah, ini kaitan dengan istilah at-tariq. Istilah at-tariq, kata Imam Ibnu Katsir, itu dikuatkan dengan apa yang ada di dalam hadis sahih. Dalam hadis sahih, Rasulullah melarang seorang suami untuk mendatangi keluarganya di malam hari. Ya. Ayatiyahum faj'atan bil laili, yaitu datang tiba-tiba di malam hari, itu dilarang. Pakai istilah toroko yatruku. Ya. Wa qauluhu ta'ala ats-tsaqibu. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, ats-tsaqib itu adalah al-mudhi ya. Al-mudhi. Karena di malam hari ketika sangat gelap, kemudian dia muncul di malam hari di tengah malam yang sangat gelap, maka terlihat sekali cahayanya sangat tajam. Itu namanya ats-tsaqibu ya, sangat tajam. Wa qala Ikrimah, berbeda dengan Imam Ikrimah. Kalau Ibnu Abbas hanya al-mudhi ya. Ats-tsaqib itu adalah al-mudhi ya. Bintang yang muncul khusus di malam hari, di tengah malam ketika gelap itu sempurna, dia muncul kemudian mengeluarkan cahaya. Nah, itu namanya al-mudhi ats-tsaqib. Sedangkan Imam Ikrimah mengatakan ats-tsaqibu adalah huwa mudhi'un wa muharriqun lisyaitani ya. Ats-tsaqib ini ya, at-tariq ats-tsaqib ya, an-najmu ats-tsaqib, selain mengeluarkan cahaya yang sangat kuat karena munculnya di malam hari ketika sempurna gelapnya, wa muharriqun lisyaitan, dan menjadi wasilah untuk membakar syaitan. Dalam Ibnu Katsir beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang ya, wan najmi idza hawa, kan gitu ya. Kemudian termasuk di sini was samai wat tariq ya. Itu ternyata
Allah Subhanahu wa taala khalaqallahu an-nujuma litsalath. Masih ingat ya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang dan bersumpah dengan bintang ternyata memiliki tujuan besar. Satu, yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Oh, Allah bersumpah tentang bintang di beberapa ayat, termasuk At-Tariq, bintang yang khusus muncul di tengah malam. Ketika malam itu sangat kuat gelapnya, dia mengeluarkan cahaya dan juga memiliki tujuan yang lain. Ya. Apa itu? Menjadi GPS alami, ya, sebagai tanda orang itu bisa pergi dan bisa kembali ke tempat tinggalnya, ke rumahnya. Nah, dulu kan gelap, Pak. Sekarang juga gelap. Ya. Dulu kan belum ada listrik. Sekarang juga gelap kalau ke hutan. Coba dakwah ke pedalaman itu. Masuk hutan ke hutan. Kadang juga saya pernah mungkin bercerita dibawa oleh kepala suku Lum ya di Bangka Belitung itu ada suku Lum. Jadi kalau dari Pangkal Pinang, Sungai Liat itu Bangka Induk Kabupaten. Nanti sampai dibawa ke Mapur, Tuing, Air Abik. Nah, itu daerah sudah ke pedalaman. Ada namanya suku Lum ya. Ada kepala sukunya namanya Pak Isli. Itu kadang mereka kalau ya, November, September, Oktober, Desember kan? Ya, Nah, itu biasanya punya hitungan. Itu kalau biasanya bulan-bulan itu angin sangat kuat ya, sehingga mereka tidak berlayar mencari ikan. Ya, kemudian ke darat berburu dan sebagainya. Tapi kalau bernya sudah hilang, mulailah mereka cari. Itu di tengah malam yang paling efektif. Ustaz, mau apa? Saya mau sotong. Nah, gitu. Waktu kesempatan kan di pedalaman, bawa sotong. Dia buka bajunya di malam hari itu pakai sampan yang cukup 2 atau 3 orang ke tengah laut. Ya. Di malam hari itu paling efektif. Bawa tombak, loncat. Ya. Kemudian saya hitung, waduh sudah 20 menit, 25 menit. Sampai mendekati 30 menit, setengah jam itu. Kuat nggak antum? 30 menit. Di laut itu. Kita bukan senang, justru punya pelajaran besar. Ta'aluk kita kepada Allah itu all-out. Karena GPS saya mati. Kepada siapa lagi bersandar? Sudahlah. Saya pasrah ya Allah, bari dikir. Tapi kepala suku muncul, Ustaz, ini dapat sotong besar. Bari seserian bunga mereka Ustaz ya. Boro-boro bunga, ruas lah ya. Ya kembali bagaimana gitu ya. Bawa sotong, bawa tombak. Masalah. Saya tanya, Pak, ini kita pulang, Alung ya di sana panggilan. Lung, kita pulang gimana ini? GPS saya mati. Ustaz, kita berangkat dari bintang itu, nanti kita putar balik lewat bintang itu. Kata orang tua kita, buek dengar kita. Nyalah, penting segera pulang, saya sudah ingin pulang ya. Seperti kita paham ya, tapi nggak paham. Mereka dari sejak lahir dididik oleh orang tuanya. Oh ternyata barulah 14 tahun yang lalu yang pernah saya baca tafsir Ibnu Katsir itu baru ngeh gitu ya. Ketika praktek di lapangan, oh ya GPS alami itu ternyata Allah bersumpah dengan bintang ada tujuan besar. Dari 3 itu salah satunya adalah yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Ya, sangat terbantu sekali dengan bintang itu. Cuma ada ilmunya. Ya, dari situ kembali ke situ. Nah, kalau nggak ada bintang mungkin susah juga mereka. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa ayat yang dekat saja dalam surat Al-An'am surat ke-6 tadi Al-An'am. Ayat 97 Allah berfirman wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Wa huwa dan dialah Allah, siapa Allah? Alladzi ja'ala, zat yang telah menjadikan lakum bagi kalian. Coba ya.
Bager Allah teh. Menciptakan apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa untuk kalian, untuk kita? An-nujuma, bintang-bintang. Untuk apa Allah ciptakan bintang-bintang itu? Litahtadu, agar kalian mendapatkan petunjuk jalan. Biha, dengan perantaraan bintang-bintang itu. Kapan? Fi dzulumatil barri, di keadaan gelap yang banyak gelap di mana? Al-barri, di kegelapan di daratan. Kalau bagi orang-orang hutan, orang-orang yang hidup di hutan, ya, orang pedalaman itu terasa, ya, bintang itu manfaat. Wal bahri, atau ketika kalian berada di kegelapan di tengah lautan, seperti tadi, ya, kepala suku Lum di Bangka. Qad fassalna fil madi, past tense, pakai qad lagi. Ini untuk meyakinkan. Qad fassalna, benar-benar kami telah memperinci al-ayati, ayat-ayat Allah. Untuk siapa? Liqaumin, untuk kaum ya'lamun, yang mereka mau berilmu, mau tahu, ya. Begitu. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Begitu juga dalam surat 16 An-Nahl ayat yang ke-16. Surat 16 ayat 16, gampang menghafalnya. Wa alamatin, dan Allah menciptakan tanda-tanda, petunjuk, ya, tanda-tanda. Wa bin najmi, dan dengan perantaraan bintang, hum, mereka manusia, yahtadun, mendapatkan petunjuk, ya, GPS alami. Pergi, tidak sekedar pergi, bisa pulang lagi karena ada bintang wasilahnya. Yang kedua, coba dilihat dalam surat Al-Mulk, ya, Al-Mulk. Surat keberapa itu Al-Mulk? 67. Dilihat pada ayat yang ke-5-nya. Walaqad zayyana as-samaa'a, walaqad zayyana, dan sungguh benar-benar kami telah menghiasi as-samaa'a, langit. Langit yang mana? Ad-dunya, langit yang terdekat, langit dunia. Allah menghiasi langit dunia dengan apa? Bimasabiha, ya kan? Gak bisa dipisahkan langit dengan bintang, ya. Bahkan bintang itu sering dijadikan kalimat syair, ya. Seorang suami bilang kepada istrinya, kalau bilang apa adanya, biasanya istri marah. Nah, sering pakai kalimat-kalimat yang mirip-mirip syair gitu, ya. Ya habibati wa ya zaugati, wahai istriku, wahai kekasihku, ra'aitun nujuma fi wajhiki tatala'la'u, ya. Aku melihat bintang-bintang di wajahmu berkelip-kelip. Nah, itu tidak apa adanya kan, pakai itu. Oh ya, alhamdulillah memang saya banyak bintangnya, padahal banyak jerawatnya, ya. Itu pakai istilah bintang, ya. Makanya kalau istri lagi bermanja-manja, bersyukurlah, alhamdulillah, gitu, ya. Berarti istri saya adalah seorang perempuan. Justru kalau tidak bermanja-manja, seorang suami harus peka, ya. Ini laki-laki apa perempuan istri saya, kok enggak bermanja-manja? Atau yang kedua, jika tidak bermanja-manja kepada kita karena kitanya tidak peka, ya, akan kaget dengan kalimat ini. Kalau tidak bermanja-manja, terus selama ini bermanja-manja kepada siapa? Ah, kaget. Makanya harus peka, ya. Ada seorang istri itu, ya, dia kemas-kemas, ada masalah dengan istri, kemas-kemas bajunya, padahal ingin dapat perhatian. Kemas-kemas gitu, ya. Mau kemana neng? Ada aja, kemas-kemas. Yang balik, kemas-kemas ini. Suaminya nggak peka, oh sok orang bantuan aja. Orang bantuan, padahal itu salah besar, ya. Berarti ngizinkan suruh pulang. Taib, ya. Nah, itulah bintang-bintang yang ada di wajah itu begitu, ya. Taib. Kita lanjutkan dulu. Kemudian masih ayat yang ke-5. Dan kami telah menjadikan hiasan bagi langit, langit dunia, bimasabih, dengan bintang-bintang, ya. Agar
orang-orang yang penat dengan kehidupan di dunianya, dengan melihat bintang-bintang yang mengeluarkan sinar yang indah berkelip-kelip di malam hari, itu bisa mengurangi kesetresan. Wa ja'alnaha, baru yang ketiga manfaat bintang, kenapa Allah ciptakan dan dijadikan sumpah oleh Allah, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman, sebagai pelempar lisyayatin, bagi setan yang mau mencuri berita. Nah, ini sesuai dengan tadi ya apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir oleh Imam Ikrimah tentang Ats-Tsaqib, mudiun wa muharriqun lisyaiton. Kalau bintang-bintang bintang At-Tariq, An-Najmu Ats-Tsaqib itu mengeluarkan cahaya, makna tsaqib, wa muharriqun lisyaiton, dan menjadi wasilah sebagai pelempar setan dengan gugusan-gugusannya. Makanya sebelum tidur selalulah baca surat Al-Mulk, manfaatnya besar. Kelengahan dan kelemahan manusia, hamba Allah SWT yang paling lengah dan lemah itu ketika dalam keadaan tertidur. Baca surat Al-Mulk. Nah, manfaatnya kata Nabi kan akan dijaga dan dilepaskan dari siksa di alam kubur. Ya, dengan sebelum tidur diantaranya maksuratnya membaca surat Al-Mulk. Begitu juga maksurat itu surat As-Saffat. Ada apa dengan surat As-Saffat? Coba kita lihat. Surat keberapa As-Saffat? Was-Saffati Saffa Faz-Zajirati Zazra. 37. Kata Nabi, baca pagi pada subuh atau sore pada di antara ayat-ayat maksurat diantaranya surat As-Saffat ayat 1 sampai 10, pada asar sebagai pengganti tidak adanya ba'diyah asar, atau mungkin ba'da maghrib boleh, karena begitu dekatnya waktu dari maghrib sampai isya. Pada ayat yang ke-6 dan ke-7, nah di situ disebutkan sebagaimana pada surat Al-Mulk tadi, pada ayat yang ke-5. Dalam surat As-Saffat ayat 6 dan ke-7. Inna zayyanna sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Kalau tadi bimasobih, ini bizinatinil kawakib. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, zayyanna telah menjadikan hiasan, telah menghiasi as-sama'ad dunya, langit dunia, dengan apa? Bizinatinil kawakib, dengan indahnya bintang-bintang. Ada zinah, zinah itu sebagai keindahan, indah. Yang kedua, yang ketiga, kenapa Allah menciptakan bintang? Wa hifdzon, ada kalimat hifdzo. Wa hifdzon, dari apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala min kulli syaitonim marid, ya. Dari setiap gangguan syaitan. Setan yang apa? Maridin, yang durhaka. Karena setan itu kan ada yang durhaka, ada yang beriman, ya, sebagaimana dalam surat Jin, ya, ayat yang ke-16, ya. Inna minna al-muslimun wa minna al-qasitun, ya. Di antara kami, kata jin, setan dari kalangan jin, ada yang mereka itu al-muslimun, Islam, menyerahkan diri kepada Allah. Wa minna al-qasitun, dan di antara kami juga ada yang menyimpang, munafik, kafir, pembangkang, ya. Nah, salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan gugusan-gugusan bintang itulah kemudian setan-setan itu mati, ya. Baik. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap manusia, setiap jiwa itu pasti pada jiwa itu ada hafidun yang menjaganya. Maksudnya ayat ini, ayat keempatnya, kullu nafsin, setiap jiwa, 'alaiha, di atasnya, minallahi, dari Allah, hafidun, penjaganya. Ya. Maksudnya setiap jiwa itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari apa? Yuharrisuha, Allah menjaganya, minal afati, dari peluang untuk terkena musibah, bencana, ya, malapetaka. Kama qala, ayat ini sebagaimana firman Allah dalam surat 13 ini, ayat yang ke-11.
lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu bagi orang mukmin mu'aqibatun, ada para malaikat mu'aqibat. Ini bukan nama malaikat tapi sifat dari malaikat, ya. Sebagaimana ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya, itu bukan nama malaikat. Malaikat raqib dan atid tidak. Raqib itu adalah sifat malaikat. Atidun sifat malaikat, menyertai kemudian mencatatnya. Ini juga sama muaqibat. Lahu bagi seorang mukmin muaqibat, ada para malaikat muaqibat. Mim baini yadaihi, yang mim baini yadaihi di depannya, wa min khalfihi di belakangnya. Para malaikat muaqibat itu kerjanya yahfazunahu, mereka terus menjaga kembali kepada orang mukmin. Mereka para malaikat itu menjaga orang mukmin min amrillahi, atas perintah Allah. Ya. Makanya kesempatan bagi kita setiap kita mau melakukan sesuatu, entah pergi, mau membaca, menghafal, pergi ke pasar, kemanapun, jangan pernah lupa, ya, kaitkan diri kita sepenuhnya menyandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya banyak cara. Di antaranya adalah memiliki malaikat hambanya yang mukramun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga orang mukmin. Ya. Makanya di dalam berkuda tidak ada rider yang hebat. Seorang archer tidak ada yang hebat kemudian tepat sasaran melepaskan anak panahnya kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berperang, sehebat apapun seorang komandan, itu tidak ada yang hebat kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan. Kata Allah terjadi, ya terjadi. Tapi kalau hambanya itu punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menang, untuk menggolkan sesuai dengan rencana baiknya, cita-citanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan, ya. Karena setiap orang mukmin itu ketika mengikatkan hatinya sepenuhnya menyandar kepada Allah, maka Allah hadirkan malaikat muaqibat, yahfazunahu min amrillah, menjaganya. Saya pernah baca sebuah buku kecil, ya. Judulnya itu At-Tarbiyah Al-Jihadiyah. Ya, itu sebenarnya di mukadimah awal buku itu ada sekitar 12-14 jilid, banyak. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menggulirkan sesuatu kejadian, pasti ada hikmah di balik itu, ya. 79 sampai 89, berarti 10 tahun genap, ya. Lama itu, ya. 79 sampai 89, 10 tahun genap. Allah ingin menguji, di antaranya memunculkan orang-orang hebat dari sekian kaum mukminin yang banyak. Siapa yang perhatikan urusan ayat-ayat jihad. Uni Soviet yang disebut dengan beruang merah itu invasi ke Afghanistan. Di Afghanistan tuh orang-orang bocah-bocah yang dengan keterbatasannya, makan juga terbatas, tapi memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Memiliki ta'aluk, ya, ada hubungan khusus dengan Allah. Makanya mereka 10 tahun itu bisa mengusir penjajah Uni Soviet beruang merah itu. Nah, meskipun banyak raga yang tertumpah darahnya, ya, banyak orang meninggal dan mudah-mudahan nilainya syahid, ya. Tapi bersamaan dengan itu banyak kisah yang sangat menarik, ya, yang terjadi di Afghanistan ini. Masya Allah, ya. Jamaah rahimakumullah. Kaitannya dengan ini, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada namanya Abdullah Naim. Dia ini mantan anak jalanan, ya. Jadi sebelum jihad terjadi itu suka di jalanan, ya, kurang begitu perhatian, biasa namanya juga preman. Tapi ketika terjadi itu sifat ta'akhoknya, ya, sifat persaudaraan itu muncul. Wah, saudara saya dibantai, saudara saya dibunuh, muncul itu, udah preman itu muncul, ya. Ini hati kecilnya itu membela, muncul loyalitasnya. Wah, akhirnya
Dia mengerahkan massa dan bisa menambah kekuatan kaum muslimin dengan keterbatasan ilmunya. Waktu itu dalam keadaan kondisi perang, beliau ini menikah, ya. Kan dalam kondisi perang itu genting, menikah. Dan dia dihargai sekian ratus dolar, ya, oleh mereka itu, ya. Ditebar para intelijen bagaimana supaya jasadnya hidup ataupun mati, orang ini yang mendapatkannya akan dikasih reward, ya, sekian dolar. Waktu nikah terlihat dari jauh itu ada sniper gitu. Namanya juga mantan preman. Jangan ditanya tentang dia bersanad apa tidak qiraahnya, ya, banyak salah. Bahkan doa juga tidak sampai, tapi karena tulus dia mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Kesananya lupa, mantan preman, lupa. Apa ya wahwa. Ya, tapi tulus mengucapkannya. Itu sniper itu kan sudah terlatih, tapi dengan dia memiliki keyakinan kepada Allah, doanya juga tidak selesai. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sampai di situ saja. Itu dibidikan ke Abdullah Naim itu ternyata meleset, ya. Meleset lagi berkali-kali, ya. Itu kalau diceritakan kepada orang yang rusak akidahnya, kalau Abdullah Naim itu berapa lama di Bantennya ya. Itu karena doa tadi, ya. Bismillahilladzi la yadurru. Nah, doa ini penting, Pak, penting sekali, ya. Kenapa? Dia punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah masa lalu begitu. Tapi nahnu nahkumu bidzawahir wa la nahkumu bis-sarair, ya. Kita mungkin menilai secara dohir begitu, tapi dalam urusan hatinya kita tidak tahu. Dia memiliki amalan yang bisa memantik turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia punya hubungan khusus. Padahal tidak selesai doa aja, ya. Tapi kalau kata Allah dijaga. Allah kerahkan muaqibat. Perhatikan di situ. Lahu, satu orang mukmin, hu bukan lahum. Tadabbur ayatnya, ya. Catat aja deh biar jelas, ya. Spesial. Di sini lahu, ya, bukan lahum. Kemudian muaqibat. Ini bentuknya jamak, plural, bukan tunggal, bukan mufrad, tapi jamak, plural. Kalau mufrad kan muaqibatun gini, tapi ini jamak. Seperti muslimatun, ya, banyak. Kalau sendiri muslimatun, nah ini panjang, jamak. Berarti malaikat muaqibat, lahu bagi seorang mukmin muaqibat, banyak para malaikat, ya. Yang kerjanya apa? Coba ayat selanjutnya. Lahu min baini muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu. Makanya perhatikan kalau baca Quran di situ ada ijazul Qur'annya. Hu ini kembali kepada lahu orang mukmin. Yahfazuna ini kembali kepada muaqibat. Berarti malaikatnya banyak, tidak satu. Kemudian yahfazuna ini fi'il mudhari continuous tense. Tidak ketika itu, tapi selamanya malaikat itu menjaga. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menaruh rasa cinta kepada seorang hamba, Allah kerahkan para malaikatnya itu. Kemudian terjadi di luar nalar manusia. Itu salah satu di antara samarut taqwa, buah dari ketakwaan itu, ya. Salah satu bentuk sifat ma'iyah, ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang hambanya yang Allah cintai, itu namanya sifat ma'iyahnya. Dengan apa? Bin nasri wa ta'yidihi. Bin nasrihi wa ta'yidihi. Allah berikan pertolongan dan Allah kuatkan hatinya. Bagaimana cara menolongnya? Muaqibat, memiliki banyak malaikat. Kerjanya yahfazunahu, menjaga orang mukmin. Nah, saya tanya, itu padahal yang nembaknya sniper, kok bisa itu? Ada para mujahidin ketika itu aplusan, ya. Aplusan untuk ribat berjaga-jaga di perbatasan. Perjalanannya jauh, ya, dari hutan ke hutan, ya. Itu bekal sudah habis.
tapi memiliki hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan salah satu bentuk sifat kebersamaan Allah dengan hambanya, yaitu pertolongannya. Wah, sudah lapar, ya sudah, mereka itu menikmati saja perjalanan. Ini pekerjaan mulia, jihad. Ya. Ternyata ada plastik yang isinya ada ayam yang sudah dibakar dan ada bumbunya masih panas. Masuk akal nggak itu kira-kira? Ya. Tapi para mujahidin ini, orang-orang soleh ini, dia tidak menyangka kalau itu akan terjadi. Ya, hanya menyandarkan kepada Allah SWT. Dan Allah SWT akan berikan pertolongannya, sifat ma'iyahnya dengan pertolongannya dan menguatkan langkah-langkahnya, hamba-hambanya. Ketika seorang hamba itu sudah hampir di penghujung keputusasaan. Putus asa haram. Sudah cara ini ya sudah, mentok tidak ada lagi jalan ya sudah. Pasrahkan kepada pemiliknya. Nah, biasanya akan datang pertolongan itu ketika hampir di penghujung keputusasaan. Tidak putus asa tapi hampir di penghujung keputusasaan. Ya Allah, saya sudah berusaha, sudahlah saya pasrahkan kepada Engkau. Pas dibuka, mana rumah makan? Tidak ada di sini, ya. Warung nasi juga ada, tidak ada di sini. Warung nasi jual ayam goreng nggak ada, ini kok ada. Dan itu cukup untuk 3 hari untuk 16 orang. Masya Allah, ya. Luar biasa. Makanya nikmat sebenarnya jadi orang mukmin itu, ya. Tidak pernah kita sepi dari perasaan takut kecuali hanya menyandarkan kepada Allah saja. Masya Allah. Taib, barakallahu fiikum. Nah, itulah yang disebut dalam ayat tadi, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, ya. Yakin, ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.